Selamat siang Mbak Sri, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proposal kelompok kami dari bab 1 hingga bab 3 dengan berjudul Objektivitas Pemberitaan Kampanye Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 di Media Online. Saya Sabrina Masyarifah dan ada Prayoga Almuiz dan ada Muhammad Oktareno dan ada Rafael Krisna. Next. Di sini ada pendahuluan yang akan dibaca oleh Rafael. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan yang pertama atau latar belakang masalah yang kita ambil adalah tentang perkembangan teknologi komunikasi yang mendorong pertumbuhan media online. Kemudian media online menjadi sumber informasi utama, cepat, mudah, dan juga real time. Kemudian yang kedua, pada pemilu 2024, media berperan aktif dalam membentuk opini publik. Dan selanjutnya, media juga tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial. Kemudian objektivitas berita penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kemudian seperti kompas.com dan juga detik.com merupakan dua media online dengan perbedaan dalam penyajian objektivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada teori atau konsep yang kita gunakan. Yang pertama ada teori objektivitas pemberitaan. Objektivitas adalah prinsip utama dalam jurnalistik supaya itu berita disampaikan akurat dan nggak mengangkat. Dan yang kedua ada teori Rahmaida. Menurut Rahmaida, media itu sebenarnya nggak benar-benar netral, karena berita yang kita lihat adalah hasil olah atau kontribusi dari media yang sudah jadi. Dan yang ketiga ada objektivitas pemberitaan indikator. Balance, proporsi sumber seimbang, neutrality, bahasa tidak memihak, akurasi fakta benar, dan terverifikasi. Perspektifnya beragam sudut pandang. Yang keempat ada objektivitas pemberitaan. Berita pada dasarnya adalah informasi yang aktual, penting, dan menarik. Nah, yang kelima ada jurnalisme politik. Bias sama dengan ketidaknetralan, implisit, bentuk, seleksi isu, penonjolan framing, ada positif, negatif, mempengaruhi algoritma, klik, dan kepentingan media. Nah, ini ada kerangka berpikir dari kelompok kami. Jadi di bagian penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada objektivitas pemberitaan kampanye capres dan cawapres pada pemilu 2024 di media online. Lalu versi itu muncul banyak pertanyaan di mana permainan pemberitaan antara Kompas dan detik.com pada November 2023 hingga November 2024. Yang pertama ada media massa yang menghasilkan berita dari sisi objektivitas pemberitaan. Di dalamnya juga ada konsep bias dalam jurnalisme politik. Tujuan akhirnya adalah mengetahui seberapa objektif pemberitaan kampanye capres dan cawapres di Kompas dan detik.com. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Ya, saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan berdasarkan kuantitatif. Lalu metode yang dipakai adalah analisis konten, yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Teknik pengumpulan datanya, yaitu ada data primer dilakukan melalui observasi langsung terhadap berita kampanye di kompas.com dan detik.com dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan validasi. Lalu ada data sekunder menggunakan studi literatur dari buku jurnal online, artikel, dan deskripsi yang relevan untuk mendukung data primer. Lalu objek penelitiannya fokus analisis objektivitas pemberitaan kampanye capres dan cawapres pada 2024. Medianya kompas.com dan detik.com. Periodenya November 2023 hingga Februari 2024. Indikator objektivitasnya, pengukuran objektivitas dilakukan melalui dimensi, akurasi, sesuai judul dengan isi, pencantuman waktu, dan kelengkapan data pendukung. Lalu validitasnya adalah faktualitas berita, misalkan fakta dan opini, serta atribusi sumber berita. Next. Metode analisis data. Proses coding mengklarifikasi berita dalam kategori menggunakan coding sheet. Statistik deskriptif, menghitung frekuensi dan presentasi distribusi masing-masing kategori untuk menggambarkan tingkat objektivitasnya. Uji relativitasnya ada
menggunakan uji antar coder dengan rumus Moseley untuk memastikan konsistensi hasil pengkodaan. Keterbatasan penelitiannya hanya berfokus pada 2 media online, yaitu kompas.com dan detik.com. Lalu terbatas pada periode masa kampanye resmi 2023 Februari sampai 2024. Analisis ini kuantitatif, memiliki keterbatasan dalam menangkap kedalaman makna atau framing yang kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk alat ukur yang kita pakai adalah rumus Holsti, di mana M ini tuh jumlah coding yang sama, yang satu ini jumlah coding yang dibuat oleh coder 1, N2 ini jumlah coding yang dibuat oleh coder 2. Dalam membentukkan alat ukur penelitian ini menghitung reliable dari coding set itu di atas 0,7 atau 70%. Next. Nah, dari tabel yang kita buat dan kita ukur ini menunjukkan hasil yang kita hitung ini di atas 0,70 atau 70%, di mana hasil perhitungan menunjukkan angka yang konsisten di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan penelitian dinyatakan benar-benar reliable. Dengan demikian, data yang dihasilkan oleh kedua coder memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Next. Terima kasih.